Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa bertemu di layar kaca. Yes. Oke, kita mulai aja asinkronus ini di kelompok 2, subkelompok 2 ya. Dengan pembahasan tugas yang nantinya hari ini terakhir dikumpulin nanti jam 7 malam, jam 7 sore ya. Oke, bisa kita mulai semuanya teman-teman. Oh baik, sebelumnya marilah kita membaca basmalah sebelum pembelajaran kita. Semoga apa yang kita laksanakan ini cepat kita pahami dan cepat kita cerna dan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, diawali dengan apa nih? Dengan bismillah. Oke, saya share screen aja ya punya saya, nanti dibahas aja ya, biar saya bisa langsung. Boleh Pak, buat apa pembukaan omongan enak di-share. Boleh Pak, silakan. Iya. Soalnya saya dari kemarin nelpon-nelponin orang, bingung. Oh iya, maaf Pak Fahmi kemarin nelfon, saya mau nelfon lagi lupa. Tapi nggak apa-apa Pak, asal udah itu ada lagi idenya, tapi nggak ngerti dah. Saya juga kayak ini tugas yang saya sedang kerjakan belum selesai sih. Ya. Enggak nanya tutor aja Pak Fahmi. Aduh. Sungkan banget ya. Sebetulnya lebih baik sih, memang lebih idealnya tanya sama tutor. Iya. Cuman siap-siap aja jawabannya. Kadang tapi segen. Kadang menyakitkan hati, kadang menyenangkan hati. Kayaknya jawabannya baca. Oke, ini sesuai format ya. Diawali dengan nama SKPD ya, UKPD kayak gini nggak teman-teman semuanya, sama nggak? Ya sama. Ya, visi dan misi pertama, visi dan misi Jakarta ya. Ini Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya. Ya, misinya. Tunggu. Oke, visi misi sama ya? Ya. Sama lah. Misinya ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5 ya, dari 5 poin. Nah, nilai-nilai organisasi ini sesuai dengan Pergub nomor 54 tahun 2020, yaitu ada 5 ya. Integritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif, berkeadilan. Sama nggak? Di deskripsi. Saya cuman poinnya aja Pak. Nggak apa-apa, yang penting intinya sama kan? Ya sama lah. Terus tugas organisasi, saya ini sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2019 pasal 7 ayat 2. Saya langsung ke ayat 2-nya. Tugas organisasi satuan pendidikan ada 3. Pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah dan atau masyarakat, pelaksanaan administrasi, sama nggak? Izin. Ya, ayo biar saya tambahin. Kalau yang saya baca di pedoman itu, kalau saya isinya itu bukan itu, tahu saya itu Pergub, ya? nilai budaya kerja. Organisasi. Bentar ya. Pedoman yang mana sih? Tugas organisasi. Sebentar. Takutnya saya yang keliru. Tar dulu. Ini tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan. Pak, maaf buat ngingetin juga, yang lainnya juga kalau dibaca dari petunjuk tugas, katanya kalau di dalam tabel itu hurufnya Arial, size-nya 10. Spasinya 1. 10 bukan 12 ya? Bukan 12 ya? Kan, jadi lebih kecil, jadi lebih hemat kertas kayaknya mah gitu. 10 ya? Kalau yang lainnya 11. Sama spasinya 1, Pak. Kalau narasinya 11. Oh, gila. 12.
Ulangi Apa tuh 12 yang ya? 11 12 kan 12 deh. 12 11, kalau yang 11. selain tabel. Narasi 12 kayaknya. Kalau nggak salah, aku soalnya 12 deh. Bukan 11 ya, 11 kayaknya dah. 11 kemarin-kemarin dia 11. Kayaknya yang ini 12 kalau nggak salah. 12 narasi kertas A4 Arial font 12 spasi 1,5 bacanya yang ini 12 disuruhnya. di nomor 4 Pak kalau misalnya mau lihat instruksinya. Pakai putih. Gak tahu. Di nomor 4. Iya, Udah udah Pak baik. Fahmi. struktur pada poin 3. Oh, Pak Fahmi. udah baik. Iya, Pak. Perempuan itu lebih teliti Pak Fahmi dibanding Iya. laki-laki. Kita ikutin Udah. aja udah. Nanti saya biar baca lagi di poin berapa Bu Darti perintahnya. Ada di poin 4 Pak. Instruksi pada untuk poin 3 itu jadi isinya harus bagaimana bentuk tulisannya. Enggak, Deng. Itu yang itu, Deng. Pak Fahmi, maaf. Itu yang nomor 5, Deng. Apa? Tunggu, saya keder. Udah, lanjutin aja. Nanti saya tanya deh kalau bisa kurang. Ini sama nggak teman-teman ya? Yang pas Permendikbud nomor 6 tahun 2019. Enggak. Saya beda-beda kayaknya di situ deh. Yang pelaksana pendidik tuh sama. Kalau saya pakainya peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 277 tahun 2016 bab 2 pasal 2 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Saya Baru- lebih ke Pergub 372. Oh, beda-beda ya. Tahun berapa? Yang benar yang mana nih ya? Nggak tahu. Tahun Saya 2016. Pergub 284 Pak Fahmi. Wah, itu Oh, mah. Pak Uki mah beda. Kalau saya Kemendikbud nomor 9 sama 45. Nomor 9. Kayaknya Sama, emang sama nomor 45 perubahan. jadi kita mau pakai yang mana nih? Yang mana nih? Ayo dong. Nggak apa-apa, Kita kan masing-masing sama-sama aja dulu, pendidikan besok nih. kalau itu baru tanyain. Soalnya belum ada yang fix juga yang bener yang mana kan. Ada yang pakai nomor 372, ada Sama yang sama saya. Heeh. Saya pakai Saya yang awalnya nomor, itu nomor 6 tahun 2019, tapi yang itunya tuh tentang tugas organisasi tingkat SD. Nah itu Ya, kalau kalau- poin 1-nya sama kayak Bu Jenny sebenarnya isinya. Cuman untuk yang poin 2-nya samanya isinya tuh adanya ada berapa tuh? 9 poin 2. Coba di share itu apa ya? Nggak tahu nih yang mana yang benar ya. Ya udah nggak apa-apa Pak, lanjut aja. Kayaknya Nggak emang apa-apa, beda-beda nunggu. kayaknya Pak. Buat catatan ya, saya tulis aja tuh buat catatan. Nggak apa-apa, nanti tanyain aja sama itunya, sama Mm-mm. coachnya. Mana Iya, yang oke. bagus Oke, dipakai. selanjutnya ya. Tahun mana yang benar juga. Uraian rincian tugas pokok fungsi guru ya. Ini Sisdiknas nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pasal 3 ayat 1 merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, melaksanakan tugas tambahan. Sama nggak? Sama. Sama ya. Ini kalau nggak sama masalahnya ini. Iya, itu mah sama. Oke, langsung ke. Aduh, pokoknya koreksi ya temennya. Saya mah nggak apa-apa tadi koreksi itu. Koreksi kita aja nggak tahu. Kita aja belum kelar sih Bapak, gimana mau ngoreksi? Saya agak sedikit beda nih Pak. Apa, Pak Tony? Kalau saya kan ada 3 gitu kan, namanya uraian atau rincian gitu kan. Mungkin ya benar itu yang tadi gitu. Cuma saya ada tambahan. Yang pertama enggak. ada 3 gitu kan. Maksud Yang saya saya intinya tapi dari sini kan Pak pasalnya. iya. Kalau Iya. saya kan undang-undang dulu, undang-undang baru. Harusnya kalau dari undang-undang peraturan presiden ya, baru peraturan menteri. Iya. Tapi ya udah saya ada 3 yang dipakai. Yang terakhir ya itu berdasarkan surat keputusan kepala sekolah paling gitu. Ya merucut ke tugas kita sebagai guru gitu. Iya. Guru apa gitu kan. Iya. Ya Tapi saya nggak juga gitu apa-apa lah. Pak. Nyontek ya sama saya ya. Enak aja lu. Enak aja. Saya di bawahnya ditambahin tugas kita yang dari kepala sekolah. Oh, ditambahin tugas dari kepala sekolah. Iya, soalnya di situ kan Iya sama. atau kegiatan inisiatif dengan persetujuan atasan.
Tapi masih dalam pasal ini. Enggak, di bawahnya ditambahin lagi tugas saya di sekolah sebagai Bukan Jadi cuma satu Pak, kerucutin gitu. maksudnya ada tambahan lagi, lebih Ada poin lagi di spesifik bawahnya. gitu kan. Ya, Spesifik ya tugas buat kita gitu. Iya. Oke, ya nanti saya tambahin. Ini kan Tugas gitu. ada kegiatan inisiatif dengan Pak, ke persetujuan bawah lagi, atasan. Pak. Iya, bentar Bu ya. Dulu apa? Sabar. Iya, saya lagi kan minta dikoreksi saya. Saya siapa yang ngoreksi ini? Ditambahin tugas ini ya, tugas kepala sekolah ya. Surat tugas kepala sekolah gitu. SK kepala sekolah tentang pembagian tugas mengajar. Oke, sekarang identifikasi isu permasalahan berdasarkan uraian tugas. Dari uraian tugas di atas, setelah konsultasikan dengan mentor, maka uraian tugas yang bermasalah adalah sebagai berikut. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil belajar, pembelajaran atau pembimbingan. Selanjutnya, dari permasalahan tersebut, diidentifikasi isu permasalahan. Fahmi, tunggu lagi, tungguin. Ya. Kayaknya kalau nggak salah ya, di apa tuh namanya, di yang itu tuh yang di iniin ibunya tuh kemarin, itu disuruh ini apa? Isunya ya. Kamu dapat itu dari mana gitu? Ya dari atas ini. Dapat permasalahan itu dapat dari mana? Maksudnya kan harus ada itu yang scanning knowledge itu tuh, scanning knowledgeable order. Ini konsultasi dengan mentor. Iya, kayaknya harusnya ditulis aja deh Pak Fahmi, biar dia tahu di situ petunjuknya ada di situ gitu, kayak kemarin Pak Beni. Ini bukan. Iya, ditulis aja itunya. Iya benar sih, artinya sih itu benar. Ini konsultasi. Kan Kalau saya akhirnya saya tambahin Pak, habis itu jadi biar lebih jelas lagi karena harus ada bukti dari uraian tugas di atas. Berikut dokumentasi saya saat berkonsultasi dengan mentor berupa foto dan surat persetujuan. Persetujuannya kan ada 2 ya? Iya. Berarti dua-duanya gitu. Nanti saya foto yang apa? Foto sama kayak Pak Paton itu kayak gitu tuh ya. Yang lagi konsul ditaruh di data isu ya? fakta atau dimasukin ke tabel yang data itu. Iya, data sama di tabel atau output data kan? Di situ bukan? Oh, yang data fakta outputnya. Iya, di tabel yang keempat tuh. Iya, saya masukin situ. Data situ. Enggak, maksud saya itu kan yang nomor 2 perintahnya yang dari Bu Panca, dia suruh dikonsultasikan dengan mentor. Maksudnya biar Bu Panca itu tahu yang diperintahkan itu ada di sini, mending Bapak kasih tanda gitu apa ditebelin gitu. Atau ini kali apa? Gitu. Jadi tahu yang nanti fotonya dilampirin aja di paling belakang kali. Iya, saya Pak Fahmi. Baik. Saya mau tanya dong. Itu bukannya identifikasi isu atau permasalahan berdasarkan uraian tugas itu inian ya? Maksudnya isu kita gitu, 3 isu kita yang kita yang kemarin-kemarin itu kita tampilin gitu. Iya. Kayak iya. Ini makanya saya baca langsung ke isu gitu. Saya isinya yang uraian tugas kita dulu, Pak. Yang ada isinya 5. Yang tugas kita melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan gitu. Iya. Terus saya itu sama kayak Pak Patoni sih. Jadi berdasarkan diskusi dengan rekan separalel dan mentor, uraian tugas yang bermasalah yang 3 tugas dari isu kita berarti. Iya, yang mau kita angkat. Kalau saya isunya masuknya nanti bukannya dari kata-kata itu tugas yang bermasalah ya, tugas kita sebagai pendidik itu yang bermasalah yang bagian yang mana aja. Yang dari kalau saya mengisi cuma tugas yang bermasalah aja, bukan isunya. Iya, saya misalnya dalam isu tersebut kan yang bermasalah dari tugas kita sebagai guru itu dari Permendikbud itu melaksanakan pembelajaran kan. Kalau aku gitu ada 3 yang aku ambil dari 5 itu yang bermasalah. Iya kan
urutannya ini kan uraian tugas kan, ada poin 2 itu permasalahan berdasarkan uraian tugas. Iya, berdasarkan uraian itu kan bukan uraian tugas ini kan dari sini. Iya, dari itu. Aku Iya. ngambil 3 Saya juga Ya. ngambil 3 sesuai isu. sesuai Iya. isunya. Soalnya di bawahnya di tabelnya itu, Nah, di tabelnya itu masalahnya. nanti baru Ada bagian yang tabel ketiga kan Iya. bagian permasalahan kita gitu tuh. Nah, Kalau permasalahan itu contohnya. saya isu. dijabarin Di sih. situ saya ngejelasin pas keterkaitannya. berarti Bu Hana sama kayak saya gini ya. Saya juga mirip gitu. Iya kayak Pahami. gitu. Jadi Pak Tony ini kan konten judulnya kan berdasarkan uraian tugas. Uraian tugas ini kan kita lihat udah kita tulis di sini di atas. Jadi sinkron berdasarkan uraian tugas, isu yang kita ambil yang sesuai nanti kita angkat. Ya saya merencanakan pembelajaran, melaksanakan, menilai itu. Ya turunannya seperti itu Pak Fahmi. Kalau dilihat secara turunannya. Iya, kalau yang saya paham sih masalah kan tugas sesuai uraian tugas. Karena uraian tugas saya kan terakhir saya tampilin SK kepala sekolah sebagai pendidik guru agama Islam gitu kan. Makanya saya langsung isu aja di sini, isu terus baru di tabelnya itu uraian tugas. Jadi uraian tugas yang bermasalah itu ada di melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Udah tok itu satu aja gitu kan. Itu doang. Takutnya nanti. Jadi kan kita pilih gitu. Maksudnya, yang saya paham gitu. Iya. Takutnya nanti kalau sepemahaman saya sih kalau dari struktural Pak Beni mah harus berurutan, harus sinkron gitu dari atas apa yang kita ambil, jangan tiba-tiba langsung plek. Lah ini apa gitu. Kalau saya ya Pak Fahmi ya. Iya. Gini ya, kalau saya mending saya bacain aja kali ya. Kalau saya nih dalam melaksanakan tugas, ini isinya ini yang 2 itu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut masih banyak ditemukan isu. Berdasarkan diskusi penulis dengan rekan sejawat dan konsultasikan kepada mentor, terdapat permasalahan isu dalam hal membimbing gitu. Jadi kan dalam hal membimbing dan melatih peserta didik kan itu udah yang tugas kita itu tuh. Ya iya, Bu Jenny ya, benar. tapi di bawahnya diuraikan isunya berdasarkan saya itu. di Jadi dua-duanya. Uraiannya itu maksudnya ke tabel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Iya kali. Ada gantian Mungkin deh. itu kali ya. Yang tergantian aja. Yang share, yang like, yang komen. Terus saya setelah isu ini sesuai dengan konsultasi mentor dibuatlah tabel identifikasi itu permasalahan. Ini uraiannya kan ada 1, 2, 3 tadi, merencanakan pembelajaran, terus melaksanakan pembelajaran, sama menilai hasil belajar. Nah, dari uraian tugas merencanakan pembelajaran, terdapatlah permasalahan, yaitu belum maksimalnya menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam kelas 5 di SDN Wijaya Kusuma 05 tahun 2000. Nah, dari permasalahan ini dimasukkan dengan manajemen ASN yang sesuai dengan pelatihan agenda 3. Isu ini terjadi berkaitan dengan tugas fungsi ASN sebagai pelayan publik. Dalam hal ini melayani peserta didik. Guru terkadang lupa abai terhadap strategi dan metode yang maksimal dan sesuai. Terus smart ASN-nya guru belum bisa menggunakan pembelajaran berbasis literasi digital seperti menayangkan pembelajaran dengan media YouTube atau video pembelajaran yang menarik. Nah, datanya berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan di kelas 5 menunjukkan bahwa hanya 15 peserta didik dari 57 peserta didik yang dapat menjawab latihan soal setelah penyampaian pembelajaran. Dokumentasinya ini. Terus uraian kedua
tugas melaksanakan pembelajaran, yaitu permasalahannya belum optimalnya motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Isu ASN-nya, isu ini menjadi berkaitan dengan tugas fungsi sebagai pelayan publik, dalam hal ini melayani peserta didik. Guru terkadang lupa dalam memberikan penguatan kepada peserta didik yang kurang termotivasi. Guru belum memberikan penguatan dalam bentuk video ice breaking yang menarik dan membangkitkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Hasil observasi ini sama, ini ininya dokumentasinya. Terus menilai hasil belajar, belum optimalnya hasil belajar peserta didik pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Isu manajemen ASN-nya itu sama sebagai pelayanan publik, dalam hal ini melayani peserta didik. Guru terlampau monoton dalam menggunakan metode pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik berada di bawah KKM. Nah, ini berdasar buktinya, faktanya, penilaian harian pelajaran Nabi Daud Rabu 30 Maret, ini hasil itunya apa sih namanya? Grafiknya. Nah, dari isu ini selanjutnya dianalisis masalah menentukan isu prioritas. Setelah diidentifikasi, analisis yang diajarkan pada agenda 1 untuk mendapatkan isu prioritas atau isu yang diangkat, misalnya menggunakan APKL, nah baru pakai APKL. Nah, yang tadi di atas permasalahan ini, 3 ini, saya turunin di sini di isu APKL. Selanjutnya, setelah dianalisis, ternyata yang nomor 3 ini menjadi ranking pertama, yaitu belum optimalnya hasil belajar peserta didik pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam tentang kisah teladan Nabi Daud. Nah, ini poin-poinnya begini ya, nggak boleh sama ya, Bu ya? Tapi kok Pak Basuki nggak gitu ya? Iya, Pak Basuki beda lagi, nggak apa-apa dia. Cuman kan sekarang Yang penting kita ujungnya posnya beda ya. Iya, ujungnya beda. Ujungnya pasti beda, kan ada rankingnya. Jumlahnya Tapi ya pasti beda. kita ikutin aja. Iya, pokoknya sekarang mah kalau kata teman saya, sekarang kan udah coaching, jadi sesuai ikutin aja perintah. Tapi kemarin Bu Panca itu nggak sih? Enggak, yang bilang Pak Benny kalau nggak Pak salah. Benny doang kan ya? Masih tutor. Kita Terus ikutin yang update aja. Setelah isu APKL analisis didapatlah isu yaitu belum optimal hasil belajar peserta didik pada materi pembelajaran. Ini diambil dari sini ya, karena di ranking 1 tuh. Terus setelah itu adapun penilaian terhadap kualitas isu adalah sebagai berikut. Ini dijelasin dari ini kan udah ada poin-poinnya, ada 5, 4, 4, 5. Nah, aktual dari kualitas isu belum optimalnya hasil belajar peserta didik pada materi pembelajaran. Jadi saya ambilnya gini Bu, Bapak Ibu. Jadi dari sini kata kuncinya ini, terus saya tambahin dengan kata-kata yang lain. Begitu enggak sih? Terus dikata-katain. Iya, maksudnya urutannya dari isu ini yang kualitasnya, terus di paste di sini langsung ditambahin lagi dengan yang lain, yaitu keterangan sangat aktual dan benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di forum diskusi teman sejawat. Di sini poinnya 5.
Nah, ini forum diskusi dengan teman sejawat dan guru kelas 5. Ada fotonya. Selanjutnya problematika. Tingginya problematika tentang belum optimalnya hasil belajar peserta didik. Ini kata kuncinya saya copy paste lagi dari yang atas, tapi dengan kata-kata yang karena gagal memenuhi syarat kenaikan kelas. Jika hasil belajar sangat rendah juga dapat mempengaruhi nilai kelulusan peserta didik ke jenjang SMP. Hal ini terjadi karena 40% nilai kelulusan ditentukan oleh nilai rapot kelas 4 sampai kelas 6, sehingga perlu dicarikan solusinya. Ini berdasarkan data kurikulum SDN Wijaya Kusuma 05. Terus kalayaknya sama, saya turunin juga kata kuncinya dari yang atas, saya copy paste dari yang atas, tapi saya lanjutin isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu merupakan peringatan bagi guru menjadi layak diselesaikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Datanya dari hasil harian penilaian harian KD 3.12. Selanjutnya kelayakan. Nah, kelayakan ini belum optimalnya hasil belajar peserta didik pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam tentang kisah teladan Nabi Daud ini menjadi layak ya karena agar kompetensi yang diinginkan bisa tercapai. Ini sesuai dengan konsultasi mentor. Setelah lakukan isu utama core isu, dilakukan identifikasi masalah dengan menggunakan pendekatan Fishbone diagram menggunakan. Nah ini katanya tadi teman-teman harus 6 ya? Iya Pak, harus 6. Harus 6. Aduh, apa namanya? Oh, saya beda tuh. Saya beda Pak, gambar ikan. Nah, dari Fishbone ini palanya yaitu permasalahannya kita yaitu belum optimalnya saya copy paste dari atas karena saya kemarin nyadar banget sama Pak Benny itu kok ini di sini udah ujuk-ujuk kayak gini nggak sama yang atas gitu. Kayaknya saya inget banget gitu. Terus udah kalau udah dikoreksi sama Pak Benny, wah, insya Allah mantep dah. Berarti nggak jadi remedial kali ya? Nggak jadi kayaknya. Udah biarin dia nilai aja. Nilai belum ada cuman. Iya udah biarin aja. Belum sempat ngoreksi beliau. Nah dari ini Fishbone ini berarti saya kurang ya harus 6 ya. Maksimalin aja 6 gitu. Iya berarti nanti saya. Berarti yang kurang apa tuh? Material udah ada. Measurement. Measurement dan mother nature. Mecin apa tuh? Mesin. Dapur kalau micin mah. Ini soalnya pakai HP ini kecil banget ini. Kurang optimal pembuatan. Kemarin tapi Bu Panca bilang walaupun ditulis aja tapi kalau nggak ada itunya nggak apa-apa kan ya gitu ya. Itu yang bilang Pak Benny. Kalau Bu Panca ditulis semua. Enggak, pusing metodenya pengujinya gimana. Kalau yang Pak Benny bilangnya adain aja. Biarin aja dikosongin juga, yang penting ada 6-6-nya itu Pak Benny yang ngomong. Ayo dong kasih masukan. Kalau Bu Panca berarti harus ada ya. Kalau Bu Panca tuh lebih kayak khawatir aja, takutnya nanti kita pas lagi nanti ditanya lah sama si coach penguji kita nanti. Jadi yang aman mendingan 6. Kenapa nggak ini yang diambil nggak dari berarti ini harus mesinnya? Berarti ini dong, apa aja sih yang 6M itu apa aja? Itu Apa? Men. Mentor. Terus
Ini yang saya Manusia, Metode. mesin. Dulu dah, atu-atu. Itu Dari ada tuh di situ, tuh. Memakai Ada itu di masker, situ. Copy paste menjaga ya. jarak. Iya dikirim ke grup Itu aja. tuh deh. ditebelin tuh Bapak. Oh iya. saya kirim Method, 4, 5, 6. machine. Yang agak susah tuh Material. measurement itu nah. Iya. Agak Measurement itu susah. kan pengukuran ya. Minat Iya. berarti rendahnya minat gitu. Itu mah Dan udah lingkungan. tuannya. Kemampuan. Oh, kalau boleh lihat Pak, machine apa tuh? Machine Berapa Machine itu alat kayak media pembuatan? pembelajaran atau apa gitu. Wah salah saya. Media. Iya media bener. Benar, media boleh. Kayak alat media. boleh. Bahan ajar. saya kalau ini berarti saya kurang pengukuran pengukur. Iya Emang yang pengukuran. susah tuh agak susah tuh Sama lingkungan, measure Kak. sama mother nature kali ya. Pengukuran Kalau apa sih? Bu? mother nature itu mungkin kurangnya dukungan orang tua dalam belajar ya. Mungkin kalau saya Eno. malah ini lingkungannya yang kurang nyaman. Bisi kayak gitu Bu Hana ya. Lingkungan belajar yang kurang nyaman kalau saya. Optimalnya. Kalau saya siswa tidak terbiasa mengerjakan soal numerasi gitu. Oh, Kebiasaan. jadi banyak. Jadi 8. Ini berarti tambahin ya tulangnya ya. Soalnya di deskripsinya Bapak juga udah ngejelasin kan di situ dikelompokkan menjadi 6 kategori utama. Berarti harusnya 6-6-nya muncul. Iya kan nih. Bukan salah satu dari 6 atau bukan beberapa dari 6 yang muncul. Iya benar. Oh, kalau 6-6-nya ditulis ditaruhin emang kayak ikan beneran ya. Iya kayak tulang ikan. Bukan Pak ikan, Fahmi, izin bukan tanya ikan dong. kurus. Iya boleh Bu. Kurus Bu itu tulang doang. Buat kepalanya gimana caranya ya? Pakai Saya yang itu, Saya Trian. pakai yang dari tugas ini Bapak copy agenda paste. 1. Oh, jadi tinggal di Yes. copy paste gitu ya? Ya, Iya. copy paste sama yang Bisa tahu dibikin tuh insert. Gimana insert terus? Segitiga kali mukanya. tapi Coba Pak kurang Fahmi, bagus, Bu. insert Nih di sini ya bisa pakai tool shape. shape. Pakainya yang ini nih, Kayaknya yang mana tuh ya, yang belok-belok nih iya kayak garis-garis. Oh, gitu. Oke. Thank you Kalau infonya. susah kepalanya segitiga aja Bu gambarnya. Itu ikan Pak Fahmi. ikan pedang. baik. Itu tulang ikan apaan Pak Fahmi? Banjar. Ikan peda. Kiri. Ayo saya lanjut lagi ya. Putri aku Lanjut. pakai Canva, Bu. Oke, siap. Isbonnya pakai Canva. Lebih Ya, Oke, boleh thank kirimin. you infonya. Nah, dari penyebab-penyebab masalah yang telah Udah diidentifikasi. nggak usah dibacain itu. Ya, udah paham kan itu ya. Langsung saya Ya, turunin USG. tuh poin-poin yang di atas kan. Berarti penyebabnya nanti harus 6, Bu. Pak ya? Ya, berarti ini Tambah. harusnya yang penyebabnya ya. Nah, kan kita bikin 6 tuh, 6 penyebab. Nah, ituannya tuh Ada yang sama ya? masa Iya, beda-beda pasti sih? ada Kayaknya yang nggak masuk akal juga dah. kalau Penyebabnya 6 pasti ada yang berdasarkan sama lah. Kan yang 6 skala ini udah tuh. 1 sampai 5, istilahnya kan udah aturannya kayak gitu. Saya Nggak jangan belajar di apa-apa, situ. ada yang sama satu. Nah, tinggal Itu tunggu koreksi snap aja. Buka modulnya sama PPT-nya dah. Oke, udah. Jangan kakak belum Berarti download. saya kurang 2 ya. Nah, isu ini udah berdasarkan USG mendapatkan isunya tadi Sistem metode merit itu yang kurang ada menarik di ya. manajemen ASN. Manajemen ASN ada Berdasarkan 14. dari sini dari nilai Di ini. salah satu 14 itu ada sistem merit di situ. Sama. Nah, USG. penilaian kualitas isunya itu diambil dari ini penjelasan aja sih. Nah, metode ini tinggal copy paste kata kuncinya dari metode ini, terus ditambahin kata-kata lagi, urgensinya. Nah, ini saya berdasarkan jurnal ilmiah Mandala Edukasi tahun 2018 JIME volume 4 Apaan itu? oleh Kademan yang Buku ya? berjudul jurnal Jurnal. Jurnal pendidikan atau Maksudnya artikel. gimana? jurnal ilmiah
Ini yang berjudul meningkatkan hasil belajar PAI materi kisah sahabat Khalifah Abu Bakar. Ya bla 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 bla. Selesai diriku belum. Selanjutnya serius, apakah metode ini menjadi hal serius? Metode pembelajaran terbatas dan kurang menarik menjadi hal yang serius dibahas karena menyebabkan menurunnya prestasi belajar peserta didik dan agar kompetensi yang diinginkan bisa dicapai. Ini berdasarkan berita News Detik di laman situs www. Gombel. Mami coba ke atas lagi dah. Ke atas Mana? lagi dah. Ke atas lagi. Emang isinya itu ya? Oh, ini yang masih kualitas isu. Ya, kualitas isu dari sini. Oke, sudah selanjutnya. Berarti ini harus ada 6 juga saya berarti ya. Tiga. Enggak 3 benar. Udah benar. Oke, selanjutnya identifikasi. Nah, ini kemarin yang saya teleponin ibu-ibu semua. Saya bingung. Bagus saya nggak ditelepon. Saya nggak ditelepon. Alhamdulillah, saya juga kagak. Tapi Alhamdulillah saya nggak ditelepon. Jam 11 tapi malam, akhirnya Pak. nggak ada yang ngangkat. Ya iyalah. Orang nelpon jam Jumatan, 11 mau malam. Jumatan. Kalau kemarin saya Jumat siang. Betul. Iyalah sholat. Terus berdasarkan identifikasi masalah dikaitkan dengan peran. Yang saya bingung ini di sininya nih, kemarin kata-katanya itu gimana gitu ya. Nah, ini kan kalau yang ya masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Ini kan Di turunan dari ini ya. Nggak usah bikin soto Ya, Fishbone. dari yang fishbone ya. Ya. Dari ini ya. Ya, Berarti dia Fishbone. berarti nanti di sini juga harus 6 ya. Iya 6. Iya. Iya, karena kan tadi harus Karena- 6, Mbak. Ya, harus 6, kurang nih apa lagi lah. Nah, berdasarkan hasil analisis CSG, Kalau ada yang maka perempuan dipilih pada isu jadi utama mereka adalah itu metode belinya pembelajaran ayam yang sayur terbatas gitu. dan kurang menarik. Penyebab utama masalah tersebut berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Dari manajemen ASN-nya adalah salah satu kode perilaku ASN belum dilaksanakannya dengan baik, yaitu belum melaksanakan tugas dan fungsi ini manajemen ASN-nya dengan tanggung jawab, belum melaksanakan pembelajaran. Seharusnya guru mempersiapkan metode pembelajaran yang akan memudahkan peserta didik memahami materi yang ada pada muatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Lalu dari Smart ASN-nya, ini hampir sama Pak Tony kalau nggak salah. Metode pembelajaran yang cenderung monoton, kurang sesuai dengan membangun pemahaman peserta didik pada konsep materi pendidikan agama Islam yang akan berdampak pada pembelajaran kurang efektif dan efisien. Nah, di sini kata kuncinya efektif, efisien sehingga materi tidak tersampaikan dengan baik. Tentunya hal ini sangat terkait dengan peran dan kedudukan PNS dalam Smart ASN, yaitu profesional. Memiliki arti menyelesaikan tugas sesuai kompetensi yang persyaratkan dan juga unsur literasi digital, yakni prinsip dan produktif dengan berinisiatif membuat atau memodifikasi metode pembelajaran agar lebih merangsang pemahaman peserta didik di kelas dengan memanfaatkan teknologi. Benar nggak begini saya? Bu Darvi. Iya Pak, sama. Tapi belum saya kerjain. Iya. Soalnya di situ ada tulisannya peran PNS. Jadi saya udah ini. Iya. Bu Putri begini bukannya konsepnya? Iya Pak, konsepnya sama, tapi saya ngambil Iya. manajemen ASN-nya yang kemarin itu kan ada 3, jadi dimasukin 3-3-nya gitu. Oh, manajemen ASN coba ulangi apa aja, saya lupa. Enggak, dari isu itu kan ada 3 ya. Heeh. Jadi aku masukin manajemen ASN itu ada kode etik, tugas dan fungsinya, terus sistem merit, sama satu lagi apa? Oh, yang 4 itu ya? Pelayanan publik kan. Pelayanan publik masuk ke tugas fungsi, Pak.
Merit. Sistem merit, tugas dan fungsi, kode etik, sama satu lagi apa? Hak dan Kebijakan kewajiban. pemerintah, hak dan kewajiban kebijakan. Putih ulangi manajemen. Hak dan kewajiban. Nah, kita buka manajemen ASN. Buka Hak dan yang kewajiban, screenshotan. tugas dan fungsi, sistem merit sama kode etik. Sistem apa? Merit. Ya. Apa nih tulisannya gimana? Merit. Merit. RIT. Apa biasa? Merit berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan Bikin kinerja. resume nih. Bodoh. Berdasarkan Merit kompetensi. pakai T. Pakai T. Ini aku kirim ke grup Merit nih. menikah itu. Berdasarkan apa? Tuh, Pak, dikirim ke grup. Oh, udah ada ya di grup. Itu tulisan Pak Beni kemarin. Terus yang terakhir apa kemarin? Kode etik. Iya. Tugas Oh, dan fungsi kalau Putri ASN, hak dan dimasukin kewajiban, semua. kode etik Aku ASN. mah dimasukinnya yang sistem kewajiban. Kewajiban itu kan berdasarkan dengan tugas apa tanggung jawab. Nah itu guru tidak tanggung jawab apa gitu gitulah. Terus Oh, iya. tugas dan fungsi gitu. Berarti iya apa namanya dari manajemen ASN ini dimasukin berapa poin gitu ya? Iya, oke. Nah, ini udah. Selanjutnya dampak masalahnya. Jika permasalahan ini tidak segera dipecahkan, maka akan menyebabkan hal sebagai berikut. Peserta didik tidak mendapatkan hasil belajar yang maksimal dan di bawah KKM. Ketidaktertarikan peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam tentang kisah keteladanan Nabi Daud. Tujuan pembelajaran tidak tercapai, peserta didik tidak naik kelas. Selanjutnya, alternatif pemecahannya yaitu, nah ini, setelah melihat faktor tersebut di atas, tidak tahu cara. Ini kan disuruh disebutin kan sama Bu Panca kan, yang atas itu. Sama tabel juga Pak itu Pak. Yang permasalahan ini nih, yang Oh, ini iya. nih, yang ini nih. Berarti harus 6 ya. Di sini saya kurang berarti. Tidak tahu cara beroperasionalkan teknologi ini yang dari atas, turunan dari atas. Maka alternatif penyelesaian masalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan metode ceramah kisah teladan Nabi Daud alaihissalam untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 5 SDN. Nah, terus yang kedua, penggunaan media classroom kisah teladan Nabi Daud alaihissalam untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam. Terus yang ketiga, penggunaan metode role playing kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam untuk meningkatkan hasil belajar. Ternyata ini harus 3 apa lebih nih? Tunggu deh. Kalau nggak salah. Kalau aku mah 3 solusinya. Berarti kan alternatif ngambil hanya satu 3 isu kan? yang Oh iya berarti 3 ya. Alternatifnya kan dari kita kan. Iya. Ya kita pilih aja 3, nggak usah banyak-banyak. Iya, benar. Berarti ini alternatif ini ngambilnya yang dari mana? Yang dari isu itu yang apa? Ngambil satu isu Dari tadi. sini Bu. Karena kan saya ngambilnya metodenya. Dampak masalahnya. Terus ada Dari dampak digitalnya enggak? Oh, iya. Dari sini nih, dari belum bukan dari Fishbone nih ya, kalau nggak salah deh. Berarti alternatif diambil dari Fishbone bukan dari dampak. Dari USG Bu, maaf. USG. Oh, USG ya. Metode pembelajaran yang terbatas dan kurang menarik. Oh, berarti 6 dong. Dari USG, iya kan ininya. Sebelumnya dicantumin 6. Ini dijabarin 6 ininya. Karena saya kurang 2, ini baru ada 4. Nih, ini kan kalau saya ini ya, ini
Oke. Oke, dari yang atas, dari yang Solusi bukan ituin masalahnya ya Pak Fahmi ya? enggak, dari kan ini format dari ibu ya, makanya kemarin juga saya kan nelpon temen itu punya. Soalnya kalau format dari ibu kan Agak berantakan ya. nih dari sini mana ya? Tuh. Kan kalau dari ibu nggak ada fishbone. Iya, nggak ada. makanya saya berhenti tuh pas yang di situ, baru masuk ke yang McNamara. Atau masukin aja kali di USG-nya kali, fishbone-nya kali. Ya udah nggak apa-apa. Alternatif gimana? Kalau saya sih ya 3 aja udah, biar nggak banyak-banyak. 3 aja Kan kali. biar mengkerucut gitu, nggak melebar lagi gitu. Iya. Nah, setelah melihat faktor-faktor penyebab tersebut, ini turunan dari yang atas, ya, dari yang atas kurang 2 berarti. Dari Akhirnya fishbone. dari fishbone. Dari fishbone apa ya? Iya Dari mana tuh? fishbone benar. Saya pusing. Dari fishbone. Iya dari fishbone Bu Darpi. Oh ya udah. Ini seharusnya ada 6. Nah, selanjutnya kita mengajukan solusi prioritas. Saya mengajukan 3, tapi setelah dianalisis dengan menggunakan McNamara, akhirnya yang mendapat peringkat pertama yaitu penggunaan metode role playing ketika kisah teladan Nabi Daud alaihissalam untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, berdasarkan analisis traffic ini, maka gagasan penyelesaian isu yang adalah ini menggunakan metode role playing teladan Nabi Daud alaihissalam untuk meningkatkan hasil belajar agama Islam kelas 5 Wijaya Kusuma 05 tahun 2021-2022. Mana teman-teman, alhamdulillah sudah kita laksanakan proses asinkronus pada hari ini. Ada cukup ya? Udah Anda yang mau bertanya lagi? Cukup. Cukup Pak. Baiklah, marilah kita akhiri asinkronus ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.